Assalamualaikum, saya Rini Rahayu. Usaha saya ayam geprek. Saya juga memiliki cafe shop bernama Geprek Coffee Shop. Di tempat yang sama, saya juga membuka usaha car wash, yaitu Shine and Smile Car Wash. Saya memulai usaha ini sejak tahun 2016. Awalnya saya membuka usaha di garasi rumah. Usaha saya awalnya hanya membuka pesanan melalui PO saja. Kemudian usaha ini beranjak menjadi membuka outlet di Jalan Raya Meruyung. Di sana saya membuka usaha selama 2 tahun, kemudian saya membuka cabang di Parung Bingung, di Forest and Cafe and Food Camp. Kemudian membuka cabang kembali di Karangtengah dan terakhir di Ciputat. Namun karena sesuatu dan lain hal, kami mengalami halangan, yaitu ada masalah ketika usaha kami sudah mulai dikenal orang, kemudian banyak pelanggan yang datang, kemudian tiba-tiba saja dari pemilik tenan mengatakan bahwa kami harus tutup dengan alasan ada private event. Ketika kami buka, ternyata pemilik tenan mengadakan event untuk komunitas yang ternyata pesanannya adalah ayam geprek. Dari situ saya merasa bahwa saya dihianati dan akhirnya saya mencari tempat usaha yang lain dan akhirnya saya membuka usaha di sini di Jalan Raya Sawangan nomor 1112 dan disinilah kami mulai berkembang. Kemudian kami membuka coffee shop dan akhirnya kami take over tempat lahan usaha ini menjadi usaha car wash dan akhirnya jadi kesatuan usaha buat kami. Untuk pencarian bahan baku, beberapa tempat saya sudah jajaki. Otomatis karena kami pedagang, kami pasti mencari margin yang lebih rendah agar kami bisa menjual lebih banyak, agar kami juga memperoleh keuntungan lebih, agar kami bisa membayar karyawan kami. Jadi beberapa tempat yang memang menjadi produsen kami, supplier-supplier tertentu yang memang sudah menjadi langganan kami dengan harga yang pas dan cocok. Ada beberapa tempat, antara lain di Arfa Poultry, itu untuk ayamnya. Kemudian untuk kopi sendiri kami mengambil dari produsen di Santa, di Pasar Santa. Kemudian untuk bahan-bahan car wash kami ngambil di Istana Car Wash di Pondok Gede. Alhamdulillah selama ini hubungan kami dengan karyawan seperti hubungan dengan, tidak seperti atasan dengan bawahan, tapi kita partner. Artinya kita sama-sama membutuhkan mencari nafkah di tempat yang sama, sehingga kami menerapkan hubungan kekeluargaan. Artinya setiap kali ada masalah seperti pemilik mobil yang kurang berkenan ketika tidak sengaja karyawan kami memarkir mobil terlalu kencang sehingga menabrak sesuatu, itu pernah terjadi dan akhirnya kami membicarakannya dengan karyawan kami, kemudian bermusyawarah juga dengan pelanggannya dan kami alhamdulillahnya bisa menyelesaikan masalah itu walaupun sedikit demi sedikit kami kumpulkan karena gaji untuk operator itu tidak terlalu banyak sehingga kami harus memahami keadaan itu. Dan dalam keadaan yang PPKM ini hal itu sangat berimbas buat kami karena penghasilan otomatis menurun karena jam operasional kami berkurang. Yang biasanya tutup pukul 12 malam, kami tutup lebih cepat menjadi pukul 11 malam. Ya, dari sisi produksi menghadapi PPKM yang sekarang ini dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, kami berusaha untuk menjemput customer dengan memberikan layanan delivery order, kemudian penjualan online melalui GrabFood, ShopeeFood, kemudian juga melalui Instagram dan media sosial yang lain. Kemudian kami menawarkan juga PO, kemudian juga menawarkan produk frozen untuk bisa dikonsumsi di rumah tanpa harus datang ke sini. Selama ini sebelum memiliki tempat seperti sekarang ini, kami sebelumnya mengikuti bazar-bazar seperti bazar untuk pengambilan raport di sekolah ataupun hatam Quran di sekolah. Yang pertama kami ikuti ketika itu di Ciledug di sekolah Al Bayan. Alhamdulillah antusiasme dari
warga sekolah saat itu terhadap kehadiran ayam geprek sangat baik, sehingga memotivasi kami untuk tetap berjualan dan tetap mobilitasnya tetap, untuk bazarnya ada, kemudian outletnya juga ada, kemudian untuk online shopnya juga ada. Jadi kami tetap melakukan penjualan melalui bazar, online maupun melalui outlet, dine-in. Sementara untuk bazar sendiri, duka-dukanya kadang ketika mengikuti bazar itu, ekspektasi yang kita harapkan pengunjungnya tidak seperti yang kita inginkan. Ketika kita modalnya sudah besar, kemudian ternyata antusiasme pengunjung kurang, sehingga pemasukan pun tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Biaya operasional lebih tinggi, itu antara lain. Kemudian ketika permintaan pasar untuk ayam geprek lebih banyak, kami akhirnya membuka gerai yang awalnya tadinya 4 karena mengalami masalah, kemudian ada pandemi juga, dan akhirnya kami membuka di sini. Kebetulan ada tempat karwas yang menyewakan untuk ayam geprek. Akhirnya kami menyewa di sini. Ayam geprek berjalan 2 tahun di sini, banyak permintaan untuk kopi. Akhirnya kami belajar untuk mengenal kopi lebih dalam. Kami mengikuti one day course 1 hari. Kemudian selama 1 hari itu kami belajar mengenai ayam geprek, kemudian mengenai kopi, Kemudian kami mengajarkan keterampilan mengenai kopi itu kepada karyawan kami, dan akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka cafe shop. Cafe shop berjalan 1 tahun, kemudian pemilik dari karwas ini take over kepemilikan dari karwas. Kemudian kami akhirnya men-take over atau mengambil alih karwas ini dan kami kelola. Sebelumnya dari karwasnya yang konsepnya konsep lama, kami perbarui semua. Kami merekrut karyawan-karyawan baru, kami memberikan mesin-mesin yang baru, memberikan pelayanan dengan sistem yang baru, agar pelanggan lebih tertarik dengan karwas ini. Jadi kami menyediakan one stop services. Ada karwas, sambil nunggu mobil mereka bisa ngopi ataupun bisa makan. Jadi cukup 1 tempat saja sudah memenuhi kebutuhan. Kiat dari saya untuk memulai bisnis itu yang pasti kita harus memiliki konsep. Konsep itu penting karena untuk bisnis-bisnis seperti ayam geprek maupun coffee shop sudah terlalu banyak dan terlalu menjamur. Jika kita tidak memiliki konsep yang baik, kita tidak akan survive melawan persaingan. Karena untuk membuat suatu bisnis itu menjadi berkembang, kita harus memiliki nilai jual yang lebih dan memiliki sesuatu yang berbeda yang membuat customer itu bisa menilai lebih terhadap produk yang kita jual. Dan yang pasti jangan mudah patah semangat. Halangan apapun bisa saja terjadi, baik itu dari segi modal, material maupun dari segi SDM. Hal itu bisa terjadi. Namun jika kita ulet dan sabar dalam menjalani bisnis tersebut, insya Allah bisnis itu bisa kita jalankan dengan baik dan perlahan. Dengan usaha yang kita berikan, insya Allah akan membuahkan hasil. Amin. Terima kasih untuk wajah UMKM Indonesia yang telah mensupport UMKM Indonesia untuk terus maju. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.